Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, rekan-rekan eh, kuliah seni lukis abstrak. Ngantek lali. Eh, ini mohon maaf ya. Bumpernya panjang sekali karena saya salah pencet tadi mau mengakhiri kuliah seni lukis, kuliah sketsa dan still life ya, kuliah sketsa dan still life. Saya pencet mau saya akhiri gitu, malah saya pencet mengawali kuliah seni lukis abstrak. Jadi saya belum siap-siap, masih harus ke belakang dan sebagainya. Ya wis lah, saya matikan kan berarti kan linknya terus hilang kan. Ya udah, mohon maaf agak lama dan saya mohon maaf juga yang kelas kemarin tidak ada karena saya habis ke dokter gitu. Dan terus baru mbuh ngopo. Terus ini saya tidak live eh, dari rumah ya. Saya tidak live dari apa namanya studio Painting Explorer. Ini saya kebetulan masih di Jakarta. Jadi yes, tak sempatkan ini dalam rangka menjadi juri seni lukis FLS 2N nasional. Uh, ya wis sisan we. Kalau tadi siang kan ada rapat rapat penutupan untuk mencari final peserta lomba 10 pemenang. Nah, udah nanti malamnya aja sekalian lah habis kuliah sketsa gitu ya. Kita kuliah seni lukis abstrak. Nah, teman-teman, alhamdulillah kali ini kita sudah bisa masuk di tugas kelima ya. Tugas kelima itu adalah cipratan, teknik cipratan atau splattering. Teknik splattering atau teknik cipratan. Nah, di teknik cipratan ini teman-teman mesti menghadirkan satu cipratan. Syukur menjadi center of interest ya cipratannya. Saya baca dulu teman-teman yang sudah hadir. Mas Abdaswi, wah lembur iki. Yo, wah, piye meneh? Besok saya pulang ya, besok saya pulang. Oh, Mas Abdaswi itu kalau nggak salah Jakarta kan. Kemarin saya ke tim Mas, wah udah ketemu Mas Abda ini sayang ya. Kalau kemarinnya Mas siapa? Mas Kusrita, Mas Adi, Mas Farhan ke sini. Oke, terus ada juga alhamdulillah ini Mas Reno, Mas Reno Iska Jaya. Terima kasih. Terus ada juga Mas HS, alhamdulillah HS nomor 3 oleh ngarep. Wah, oke ya. Ngarepku gini nih gon anu berarti nih gon laptop gitu. Mas Jeko cerita, sambung lagi Pak. Pak, kalau ada punya saya gak usah dinilai sangat jauh dengan yang sekarang. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita nanti lihat lah ya. Justru biar bisa kita bandingkan dengan yang sekarang ya. Kita bandingkan dengan yang sekarang. Yang sangat jauh berbeda ya. Sangat jauh berbeda. Memang ya. Tadi saya lihat ada tugas Mas Gus cerita ya. Tugas ketiga. Nah nanti kita lihat ya. Kita lihat dengan karya Mas Gus cerita yang di katalog aja ya biar cepet ya. Oke. Mas Mul muncul kembali. Nyongi, monggo Mas Mul. Alhamdulillah ini. Mas Andi Asrianto. Snacknya di lorong sebelah kiri lurus saya mentok. Snacknya di lorong sebelah kiri lurus. Iki lho Mas ya. Kene ono arem-arem. Ono arem-arem juga ya. Oke, ini kopinya cuma sebelah. Juga ada Mas Kusrita, ayo dolanan cipratan Mas Mul. Ya, jika Mas Mul mentok tembok J Mas Andi. Oke. Terus Mas Kusrita, ngupinya sambil jangan lupa Mas Andi. Teman-teman silahkan disiapkan kopi dan jajannya ya. Mas Mul. Yuk Mas Kus ya, ini Mas Mul ini memang tadi pagi juga sudah mengupload tentang kopinya ya, yang pas di WA Painting Explorer. Mas HS Painting, wah ning hotel ini sedang tugas negara tugas negara karena itu diminta menjadi juri lomba lukis
FLS 2N ya, tingkat nasional khusus untuk mencari 10 besar. Dan pekan depan insya Allah berangkat lagi, besok pulang untuk mendapatkan juara 1, 2, 3-nya. Mas si buruh rupa Medan hadir. Terima kasih Mas si buruh rupa. Mas Adiriadi, izin ikut nyimak Pak. Loh mau Mas Adi kok nggak ikut kuliah sketsa? Ini saya tunggu. Mbak Silviana Rizka, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ada kuliah publik sama-sama Mbak Silviana Rizka. Mbak Silviana Rizka ini sketsanya menarik ya. Mas Erik Van Brick hadir nimba ilmu. Hatur nuwun sami-sami Mas Erik. Mas S Painting, wah jadi tahu di Jakarta tak soani lah. Ayo tadi sudah nih ya, sudah apa namanya? Sudah terlambat ya. Saya sejak hari apa? Hari Sabtu ya, hari Sabtu. Terus besok pulang ya. Mas Farhan hadir ya. Baik rekan-rekan, sekarang kita coba lihat tugas ini ya, tugas seni lukis abstrak. Bentar, kita mana ya? Sebentar, maaf ya. Kok hilang? Nah, ini dia. Website-nya ini ya. Kok rapat sih? Bentar. Lupa belum saya tata ini. Ini maaf. Apakah sudah tampak? Tampak ya. Di sini tampak dulu ben iso ketok kabeh iki piye. Nah, gini aja. Bentar. Maaf ya. Oke, gini ya. Terus ini Mas. Nah, ini kok di tengah ya? Sebentar, mohon maaf, ini harus ditata-tata dulu. Gini wae. Waduh. Gini ya. Oke, kelihatan ya. Nanti kalau nggak kelihatan tolong dikomentari ya. Biar bagus. Nah, ini milik Mas Gus Cerita ini. Milik Mas Gus Cerita. Apa Mas Gus nanti kita saya siapkan dulu lah. Saya siapkan komparasinya ya. Saya siapkan komparasinya. Nah, ini harus dikecilin berarti. Bisa nggak? Waduh, nggak bisa. Ini pol, bicara nih. Waduh, maaf banyak kesalahan teknis ya teman-teman ya. Mohon maaf ini, mohon maaf. Nah, oke gini ya. Oke. Nah, gini wae lah. Ya, oke teman-teman ya. Baik. Ini yang saya pakai untuk thumbnail. Nah, begini teman-teman ya. Sekarang kita akan melihat hal yang baru untuk di kuliah seni lukis abstrak ini, yaitu penggunaan teknik splattering ya, atau teknik cipratan. Sebentar, saya tunjukkan juga karena ini nanti ada teknik cipratan juga yang dibuat oleh Mas Gus Rita ya, biar teman-teman melihat perbedaannya juga. Nah, ini dia. Ini nanti saya tampilkan ya. Oke. Begini, teman-teman. Saya lihat saya tunjukkan kelima-limanya. Yaitu kita nanti akan melihat karyanya Mas Surya Fitriadi ya, Mas SF Surya Fitriadi, Mas Angga Indra atau Mas Flat ya, Mas Flat the Angel.
Oke, ini Mas Fuad ini hadir nggak ya? Mas Fuad ini, aduh, mohon maaf ini, wah jadi masalah teknis terus. Kok nggak bisa ya piye caranya? Oh, ya udahlah gini aja ya. Mas Fuad ya, Mas Fuad, karyanya Mas Fuad. Nah, karyanya Mas Kusrita, ya. Karyanya Mas Ahmad, siapa ini? Rahmat Ahmad Rosidi, kelihatan nggak di sini? Kelihatan ya. Terus karya 5 ya, 5. Karyanya Mas Puji Prawito, Mas Puji Prawito, Mas SF, Mas Flat, Mas Kusrita, Mas Idi, sama Mas Puji Prawito ini Mas Divapu. Oke, Mas Divapu ora ya. Portal Doctor Strange. Apa iki maksudnya? Oke, sekarang ini karyanya Mas SF, Surya Fitriadi ya. Batik Sabang. Betul ya? Surya Fitriadi. Benar nggak? Mana judulnya? Oh, bukan. Mas Surya. Oh, benar. Ini karya Mas Surya. Ini karya Mas Flat. Ya, karya Mas Flat. Ini karya Mas Kusrita. Ini karya Mas Ahmad Rosidi dan ini Mas Puji. Benar ya, Puji Prawito. Baik, begini teman-teman ya. Di dalam membuat cipratan ini atau splattering, itu cipratan itu bisa menjadi objek utama, center of interest, bisa juga menjadi background ya, atau menjadi tekstur. Splattering ini bisa menjadi tekstur semu yang seakan-akan memiliki nilai raba. Itu juga dimungkinkan. Kalau kita lihat karya keempatnya ini kita bandingkan sekaligus ya. Itu saya akan membahas tentang ini sesuatu hal yang sering saya sampaikan ya di dalam perkuliahan, baik di kampus Indonesia Panjang Explorer maupun di ISI. Saya sering menyampaikan ini karena ini penting. Ini penting dan ini di awal karena ini tugas 1 ya. Tugas 1. Saya akan menyampaikan bahwa paling tidak di dalam lukisan itu ada tegangan 2 hal ya. Ada tegangan 2 hal. Nah, saya ke umum dulu ya. Ke mana? Nah, ini ya. Ada tegangan 2 hal, yaitu tegangan antara harmoni. Nah, ini yang sudah sering disampaikan ini. Harmoni itu di pelajaran seni apapun nyaris disampaikan ya, harmoni atau keselarasan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Kalau di dalam seni lukis ya unsur visual satu dengan unsur visual lain, harmoni. Kuncinya apa harmoni itu? Ya kesamaan, kesenadaan. Kesenadaan itu bisa dalam warna, bisa dalam teknik, bisa dalam bentuk. Ya. Warnanya cenderung monokromatik, kecoklat-coklatan, semua ya harmoni. Atau kebiru-biruan, semua ya harmoni. Kekuning-kuningan, semua ya harmoni. Bentuknya lingkaran-lingkaran semua ya harmoni. Atau tekniknya dengan teknik krok atau segrafito, semua krok ya harmoni. Tetapi sesuatu yang diulang terus untuk mencapai harmoni, ya, sesuatu yang sama, itu memiliki istilah sangare yo, beresiko, beresiko untuk membosankan, untuk flat ya, untuk datar, untuk tidak ada variasi, membosankan lah bentuknya kok ngono tok, warnanya kok cuma itu aja, tekniknya kok cuma itu, bosan. Kita lihat tidak ada pedes-pedesnya lah, tidak ada aneh-anehnya, itu karya itu akan menjadi ya serapenak lah didelok bosan gitu. Itu. Nah, maka kutub harmoni ini ya, kutub yang sama ini, itu mesti diimbangi dengan kutub dinamika. Di satu sisi itu harmoni,
dilahirkan dengan kesamaan, dilahirkan dengan kesenadaan. Di kutub yang lain itu dilahirkan dengan atau dibuat dengan perbedaan. Dinamika itu membuatnya dengan perbedaan. Perbedaan warna, perbedaan komposisi, perbedaan teknik, perbedaan bentuk. Nah, gitu. Jadi kalau sudah ada harmoni yang mulai membosankan, kasih dinamika sesuatu yang berbeda. Namun dinamika ini juga menyimpan suatu petaka juga untuk menyimpan suatu hal yang membuat tidak menjadi menarik. Yaitu apa? Hasilnya adalah disharmoni. Disharmoni itu ketidak teraturan, ketidaktertataan, kelepasan satu dengan yang lain. Nah, gambar itu kabeh dihadirkan dengan perbedaan yang tidak ada organisasinya dengan harmoni, karya ini menjadi kacau balau kan gitu. Nah, dua hal ini ya, antara dinamika dan harmoni ini yang akan kita terapkan di dalam penilaian ini ya, paling tidak di dalam penilaian tugas 1 sampai 5 ini. Baik, sekarang kita lihat ya. Mana tadi? Ini ya. Nah, misalnya ini ya. Kalau kita melihat dalam karya ini kan sebenarnya ada unsurnya, yaitu secara garis besar ya, ada dua unsur, yaitu pertama unsur background-nya yang cenderung kecoklat-coklatan dengan unsur foreground-nya, unsur objeknya yang ada di depan, yaitu cipratannya putih itu sendiri ya. Cipratannya satu warna putih, Terus nah, ini ya. Ini yang langsung saja saya ke Mas Kusrita ya. Bentar, saya lihat. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas Kusrita ini ya, ini kan semuanya diciprati ya, semua bidang diciprati, sehingga ya ketika semuanya diperlakukan dengan sama ya, tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada sesuatu yang bisa menghasilkan suatu dinamika ya. Meskipun dari warna ini sangat dinamis kan, dari warna sangat dinamis ya. Warnanya, intensitasnya warna bagus sekali ya, tetapi dari dinamika cipratannya, karena semuanya diciprati seperti itu, maka menjadi tidak ada yang berbeda, menjadi tidak ada yang ruang-ruang tertentu. Nah sekarang ya, ini sekaligus menjadi pelajaran atau materi yang menarik. Kita bandingkan, ini kan dibuat tahun berapa ini Mas Kusrita? Ini tugas ini dikirimkan, karya ini tahunnya aja ya. Tahun berapa ini? 2020, sekarang 2023 ya. 3 tahun yang lalu. Sekarang coba ya. Karyanya Mas Kusrita ini kita bandingkan dengan karya Mas Kusrita yang baru saja untuk pameran Painting Explorer yang kedua, Disrupsi Membumi di Kuat Kopi Jogja ya. Mas Kusrita sudah mengikuti 2 kali pameran. Pameran yang pertama di lihat, nah ini ya, kita lihat ini bedanya dengan karyanya Mas Kusrita yang sekarang. Bentar, kita kecilin lagi aja. Oh, ini kan sama, ini ada unsur cipratannya juga ya. Kita lihat yang unsur cipratan. Ini kan cipratannya juga bervariasi kan. Coba perhatikan ini ya. Ini kan unsur cipratannya kan sangat variatif ini. Ini semua ada di katalog. Ini karyanya lumayan gede, maksud saya 90 kali 60. Ini sama-sama cipratan ya.
dari segi cipratannya sudah berbeda-beda ya. Ada cipratan yang luas gitu kan. Ini kan cipratannya ada yang luas dari kemiringan, ada yang kecil-kecil, ada yang cipratan ini cenderung dari atas gitu kan. Ini cipratan yang cenderung tebal dan cipratannya itu tidak sekedar dibiarkan menjadi sama, tetapi diikat misalnya dengan bentuk-bentuk yang terkontrol. Memang konsepnya Mas Kustirita itu kan dia mengangkat bentuk-bentuk yang terkontrol dan tidak terkontrol yang dikombinasikan. Nah ini kan sangat ini ya, sangat dinamis ya, karyanya itu sangat dinamis, nggak membosankan. Karya yang dinamis itu tidak membosankan karena menyuguhkan berbagai elemen sekaligus menyuguhkan harmoninya. Warnanya kan ada harmoninya juga, ini kan warna-warna yang agak kehijau-hijauan dan kebiru-biruan kan gitu kan diikat dengan warna-warna gelap. Wah ini juga, ini kan cipratan juga kan. Nah, cipratannya kan tidak diumbar ke seluruh tempat. Ini kemarin termasuk karya yang memang karya yang paling besar di pameran Painting Explorer kedua Disrupsi Membumi. Nah, ini tekniknya bermacam-macam nih. Ada cipratan, ada lelean gitu kan. Ada airbrush bahkan. Wah, ini luar biasa. Oh, ini lagi. Coba perhatikan ini. Cipratannya ini kan sangat beragam dan ditempatkan dalam tempat yang terperhitungkan gitu kan. Jadi ora waton diciprat-cipratkan. Nah, ini karya Mas Kusrita, ini beliau yang ada di pameran Painting Explorer kedua ya, Disrupsi Membumi. Nah, untuk itu ya bagaimanapun ya, ini kan sudah untuk untuk penilaian ya. Ya udah kita nilai nggak apa-apa lah Mas Gus ya. Oke ya, nanti kita ini baca nih warnanya, intensitas warnanya atau kecemerlangan warnanya oke. Nah, ini eh kita lihat sekarang oke, dari hal variasi warna, variasi komposisi. Ini karyanya siapa ini? Ahmad Rosidi ini ya lumayan lah ya. Namun karena goresannya ini kita lihat goresan hitam ini, bahkan tidak hanya hitam, semuanya sama. Itu nyaris dibuat, nyaris di besarannya misalnya, besarannya goresannya itu sama, sama. Dan kita masih belum melihat unsur cipratan yang bisa menyatu dengan unsur yang diciprati. Nah, ini pentingnya. Kesan dari karya ini hitamnya sudah jadi ya. Ini sama dengan ini. Ini hitamnya sudah jadi ya, atau lukisan yang taruhlah sudah jadi terus diciprati. Jadi kayak lukisan yang kecipratan. Sebelum harmoni gini. Cipratan dengan apa yang diciprati ya, background dengan foregroundnya cipratannya. Itu kan sesuatu yang berbeda kan, Nah, dia perlu disatukan itu agar cipratannya itu tidak lepas, agar cipratannya itu tidak seakan-akan hanya menciprati lukisan yang sudah jadi, lukisan yang sudah ada terus diciprati begitu saja. Nah, dengan cara apa mengikatnya? Dengan cara warna-warna cipratan itu dikayakan sehingga masuknya antara cipratan sebagai foreground atau objek yang ada di depan dengan cipratan yang nanti masuk ke background itu ada kesatuan. Ini lumayan ya. Tetapi karena warna cipratannya itu relatif
bukan harmoni ya, pendekatan ini kan pendekatannya kan warna kan. Warnanya pengikat harmoninya itu kurang menjadi, terasa lepas satu persatu. Nah, saya akan kembali ke karyanya Mas Diko Srita, eee, terkait dengan ini ya, terkait dengan bagaimana agar, cipratan itu tidak lepas ya, cipratan itu tidak lepas dengan background. Nah, ini strateginya Mas Kusrita dan juga strategi seniman-seniman lain. Entar, koes ya, koes. Oh, ada. Ini Pak ya. Nah, ini dia. Oke. Oke, saya besarin juga. Mana terutama. Nah, ini. Ini kita coba lihat ya, teman-teman ya. Bagaimana agar cipratan ini terasa menyatu ya. Cipratan ini kita anggap sebagai foreground ya atau latar depan. Sementara yang diciprati adalah background, latar belakang. Ini kan kita melihat adanya beragam tonalitas warna, tonalitas itu nada warna dari yang gelap ke terang atau kadang juga disebut value yang ada pada cipratannya itu. Contoh yang paling gampang dibahasakan. Cipratan ini cenderung biru. Tetapi di dalam birunya cipratan ini beragam tingkatan warna. Misalnya ada yang cenderung putih, ada biru yang muda, ada yang biru tua, apalagi nanti ketika dikasih air brush gelap ini ya, ini kan warnanya biru yang cipratan ini bisa menjadi semakin kaya kan. Warna yang biru muda ini bisa menjadi biru tua. Nah, itu berbicara tentang harmoni dari cipratannya itu. Harmoni dari warna cipratannya itu. Berarti antara cipratannya dengan yang diciprati atau backgroundnya itu akan ada kesatuan. Coba bandingkan ya, meskipun aja dibanding-banding ya nek lagu ya. Tapi yo sing jenenge kuliah lukisan itu ya tetap dibandingke karena tanpa dibandingke ya nggak bisa lah ya. Sekarang kita lihat mana. Nah, ini ya. Ini misalnya. Ini kan sebelum menuju putih yang seperti ini kan bisa dibuat cipratan yang beragam tingkatannya. Putih itu di dalam tonalitas itu adalah warna yang tertinggi, warna yang paling terang ya, tertinggi, yang paling gelap hitam. Nah, tiba-tiba menjadi ada warna putih di sini. Nah, ini perlu diikat ya dengan warna-warna yang taruhlah misalnya dari coklatnya ini menuju ke putihnya ini ada berbagai tingkatan warna. Nah, saya dari tadi belum ngomong tentang karyanya Mas Flat ya. Ini nanti saya akan bicara khusus. Nah, ini sudah. Nah, ini kan. Ya, ini kan tiba-tiba diciprati kan begitu saja kan. Diciprati tanpa ada apa namanya? Nada ya, antara nada pengikatnya itu ya. Tiba-tiba diciprati putih begitu saja. Ini juga putih dan hijaunya yang membingkai ini juga masih belum memiliki kesatuan ya dengan hitamnya ini. Memang kita perlu hati-hati ya teman-teman kalau membuat hitam. Hitam itu kan, nah ini yang sering saya pakai. Ini masih mending ya untuk lukisan abstrak itu penggunaan hitam yang benar-benar hitam masih sangat mungkin ya, masih sangat mungkin. Meskipun kita perlu lebih hati-hati karena apalagi ya kalau di realistik itu hitam itu kalau kita ibaratkan di nada ya, di audio gitu, misalnya kita bikin video atau kita mengedit lagu itu nadanya itu dipentokkan ya, sehingga justru suaranya itu malah nggak enak itu, jembret itu loh kalau nadanya itu dipentokkan. Nah ini perlu mengikat lagi warna putihnya. Nah ini
Ini yang saya sebut sebagai tadi ya, penuh dinamika tetapi justru kurang dalam harmoni. Bismillah. Kalau kita lihat warnanya, wow ini warnanya sangat-sangat dinamis ya. Dinamis dalam artian penuh warna yang berbeda-beda. Semakin banyak warna yang dibuat, semakin susah mengendalikan ya. Untuk mencapai harmoni semakin susah karena warnanya bermacam-macam ya. Ya dinamika di satu sisi dia akan semakin terjauh dari harmoni. Tapi terlalu harmoni juga akan membosankan. Nah ini bagaimana hijau diketemukan dengan kuning, diketemukan dengan biru yang nanti diciprati dengan beragam warna yang diulang lagi ya, merah, biru dan sebagainya. Itu memang akan kemungkinan untuk mencapai disharmoni itu akan tampak itu kan. Ini ya misalnya ya, hijaunya ini kan juga disebar ke sembarang tempat gitu ya. Terus demikian juga warna-warna merahnya gitu. Akan lebih aman ya, akan lebih aman jika gini, satu pilihannya ya. Kita memakai satu nada tertentu gitu ya, terus yang lain sebagai aksentuasi. Bukan berarti tidak boleh ada warna, misalnya nada tertentunya biru atau hijau, terus aksentuasinya merah, misalnya seperti itu. Kalau ini kan cenderung disebar pada tempat yang relatif sama. Sementara dari segi komposisi juga sudah sangat-sangat sangat dinamis kan. Bagaimana ada diagonal, ada bentuk melengkung, terus di tengah ada cipratannya. Nah ini karya ini akan menjadi sangat sangat chaos ya, chaos dalam pengertian tadi disharmoni. Karena nanti di dalam persoalan lain chaos itu justru dipentingkan, chaos itu juga justru diperlukan ya. Kalau kita membaca buku filsafatnya Sildiles dan Feli Guattari yang judulnya What is Philosophy, itu membahas tentang chaos di dunia seni, di dunia filsafat dan di dunia sains. Wah itu menarik gitu ya. Tetapi dalam pengertian tadi ya, chaos disharmoni ini kurang enak tatatannya. Nah untuk karya yang sangat unik adalah ini teman-teman. Ini karyanya Mas Fad. Mengapa sangat unik? Karena begini. Dari segi bentuk abstrak yang seperti ini jarang kita temui. Kalau abstrak seperti ini sering sekali ya, kebanyakan mahasiswa awal gitu ya, mahasiswa ketika membuat sketsa, membuat lukisan abstrak itu rata-rata ya seperti ini, jelabret, ceplok gitu. Itu rata-rata saya sering kali melihat mahasiswa membuat abstrak ya seperti ini. Seperti ini. Ini seperti ini. Ini juga sering sekali saya temui. Ini juga. Ini termasuk menurut Maskes ya. Ini. Nah, ini merupakan bentuk abstrak yang sangat jarang atau unik. Nah, itulah yang perlu ya di dalam lukisan. Keunikan itu yang perlu dihadirkan. Kalau kita lihat dari bentuknya, dari komposisinya ini kan antara kombinasi bentuk-bentuk yang dibuat dengan garis yang spontan ya, tetapi beda dengan konsepnya Maskes tadi, dengan bentuk-bentuk yang cenderung bervolume ya, bervolume geometrik gitu. Ini kan seperti per ya, lingkaran keluar itu apa namanya? Seperti per shockbreaker gitu ya, tetapi pipih gitu dan keluar suatu bentuk yang aneh gitu ya. Ini kan sangat menarik ya, dari segi kebentukannya menarik dan coba perhatikan warnanya juga enak kan. Ada temanya. Secara keseluruhan ini biru, tetapi muncul sesuatu yang berbeda warnanya ya, kecoklat-coklatan. Terus cipratannya ini juga dibuat dengan
eee, bertema lah ya, dia, seakan-akan karena bentuknya ini adalah, bergerak melingkar, maka dia ada cipratan-cipratannya. Ya ini menarik. Yang, terasa kaku adalah ketika pertemuannya ini ya, ini memang susah ini. Ini coba perhatikan ini, bertemunya antara ini ya, spiralnya ini dengan bentuk yang ya ada semacam gelombang ya, semacam ada gelombang air lah, itu, terasa yang tidak enak adalah goresan-goresannya di sini. Ini kan dari goresan atau bentuk-bentuk yang, apa, ini ya, gradatif gitu ya, gradatif, bervolume, berpindah menjadi bentuk-bentuk goresan. Sementara bentuk goresan yang apa, seperti ini, seperti, arsir gitu, itu kan membuat kesan gerak ya, membuat kesan gerak. Nah, ketika ketemu di sini, ini nggak enak ini nggak enak ini. Tapi secara keseluruhan, wah ini karya ini unik ya, ini karya unik ya, termasuk karya yang unik, karya yang berbeda. Baik, itu sementara teman-teman saya baca, terus setelah saya baca kita nilai ya. Baik, sampai mana tadi? Mas HS ya. Mas Farhan sudah, Mas Gusita, lukisan saya masih bingungi Pak. Ya apa-apa ya, malah kita tahu ya, bedanya dulu dengan sekarang. Mas Heva di Putra, Portal Dok sudah nih ya. Mas HS, komposisi proporsi yang estetik antara dinamika dan harmoni itu bagaimana? Ya, tadi itu keterangannya ya. Ya teman-teman, nah gini, yang bagaimana, caranya bagaimana mengetahuinya? Caranya perbanyak, perkaya, kekayaan visual kita. Dengan cara apa? Dengan melihat karya. Dengan melihat karya, dengan membaca buku sejarah seni rupa misalnya, baik sejarah seni rupa barat maupun sejarah seni rupa Indonesia. Itu pun tetap, saya lakukan. Nah, ini penting ini, pertanyaan penting ini. Pertanyaan penting yang tidak mudah dijawab. Eee, Bagaimana kita bisa merasakan ada harmoni dan dinamika? Perbanyak karya, perbanyak pengalaman karya. Tadi saya habis ke museum, keramik dan seni rupa ya, melihat, karya-karya wah itu teman-teman yang terutama yang di Jakarta kalau belum pernah ke sana eman-eman ya. Ketika teman-teman membaca sejarah seni rupa, buku sejarah seni rupa ya ketemu dengan karya-karya yang ada di museum itu. Nah, nanti diamati ya bentuknya, tekniknya, warnanya bagaimana karya ini menghasilkan harmoni, bagaimana karya ini menghasilkan dinamika. Itu tidak hanya sketsa, tidak hanya abstrak, seluruh jenis lukisan, seluruh gaya itu memerlukan itu ya, memerlukan dinamika dengan harmoni. Nah, caranya ada dua. Satu, perbanyak melihat karya, baik itu di pameran, entah itu di website, entah itu di Instagram atau di yang lain. Kedua, praktek. Ya, praktek itu mau nggak mau itu praktek. Nah, kalau dinamika itu dihasilkan dengan perbedaan ya, perbedaan unsur visual, kalau harmoni dihadirkan dengan kesamaan. Seperti tadi sudah saya sampaikan panjang ya. Mas Gusita, jauh banget. Mbak Vino, kalau begitu apa masuk abstrak murni, Pak? Iya, kalau begitu itu maksudnya apa? Untuk kuliah ini memang pakai abstrak murni ya. Kan kita nanti kalau teman-teman yang belum tahu apa itu abstrak murni bisa lihat di kuliah teori ya, kuliah teori tentang giveaway kuliah seni lukis abstrak ini khususnya apa perbedaan abstrak murni dan abstraksi ya, abstraksi dan abstrak murni. Mas Kosita, spiralnya untuk pertemuan warna dingin dan panas oke juga Pak. Iya tadi warnanya juga, nah ini kan warnanya tadi ya, warna, sorry, mana tadi? Ini ya. Ini warnanya ini kan
dinamika kan. Dinamika itu apa? Ini contoh ya, contoh. Kalau ini mau pakai harmoni toh ya, warnanya ini yang keluar ini pakainya cenderung biru. Biru yang tua misalnya, biru yang lebih tua. Tetapi kan lebih enak, ya harmoni, tapi kan karena dinamika. Nah, karena ini memakai unsur warna yang lain ya, warna panas itu, sementara backgroundnya warna dingin, nah itu muncullah dinamika di situ ya. Mana ini? Oke. Wah ini ada bojo saya, bojoku Mama Sulistianingsih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sukses untuk semuanya. Terima kasih untuk saudara bojo. Ini suamimu sendirian sekarang di kamar. Karena teman saya kemarin saya bareng dengan dosen seni rupa dari Universitas Negeri Jakarta ya, UNJ ya. Sekarang beliau sudah pulang. Saya pulangnya besok. Jadi sekarang malam ini saya sendiri, saya pengen bersama teman-teman untuk kuliah seni lukis abstrak. Nanti kemeng loh ini karena dari tadi sudah kuliah seni lukis sketsa, kuliah sketsa dan stilis. Mas Dede Sunato LKJ hadir, alhamdulillah. Mbah Wo, alhamdulillah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak dosen, ikut nyimak. Monggo Mas Kostisa, beruntung sudah ketemu Bapak Edan. Langsung explore duluan sampai kritikan jadi santapan yang ditunggu-tunggu setiap kurasi berkarya. Terima kasih Mas Kostisa. Baik, sekarang kita nilai guys teman-teman ya. Oke. Dari sini, ini karya Mas siapa tadi? Surya Fitriadi. Ya, bijinya apa ya? Ini B belum berani ya. B min CB lah, CB plus. Ya, CB plus ya. CB plus. Loh, nilainya di mana? Lupa ini saya belum kasih nilai. Di sini aja. Caranya gimana? Insert one column right. Nah, oke. Terus CB plus. Nah, ini berarti harus dibeginikan. Mana ini? Nah, terus pull, centering. Nah, yang pertama ini harus. Nah, CB plus. Mas Surya Fitriadi. Nah, ini Mas Simon ya, karena tadi ya, siapa jenis mungkin? Mas Fuad ya, Mas Fuad ya. Karena keunikannya tadi ya, meskipun ya sebenarnya kita masih melihat kondisi-kondisi yang bingungi, artinya belum tampak luas, belum tampak enak, belum tampak pas gitu ya pada pertemuannya ini ya. Di sini ini garis tebrakan antara cipratannya dengan garisnya ini masih nggak enak ya, karena tentu cipratan ini akan menjadi bentuk yang luas ya, bentuk yang spontan. Tetapi ketika ketemu dengan garis-garis ini masih belum terimbangi. Apalagi putihnya ini loh, putihnya yang kayak seperti ini, kayak pecut ini masih kaku, garisnya masih kaku. Termasuk juga ini ya, lingkaran-lingkaran ini masih terasa kaku. Ya, tapi ini sudah bagus lah. Ini BA berani ya. BA. A belum ya. A masih berat ini. Ya BA plus. Ya, BA plus ini mambu A. Wis mambu A ya. BA plus ya. BA plus lah ya. Terus karya Mas Kusrita iki yo B dinamikanya warna oke, intensitasnya oke. B plus berani, B plus berani. BA BA wanita ya. Belum lah ya. B plus lah, B plus ya. B plus. B plus mana tadi? B plus ya. B sorry. B plus. Biasa. B plus. Oke. Sekarang karya Mas Idi, Ahmad Rosidi. Yo.
eee, B kurang, B min masih kurang. CB ya, CB plus, CB plus, CB plus, ya padha lah. Ya luwih apik CD, CB plus plus berarti. CB plus plus. Oke, terus Mas Divabu. Ya, apa ya? B min, CB lebih lah ya, B min lah. B min apa B min ya? B min lah, B min. B min. Oke, rekan-rekan Pancing Explorer, sementara itu nggih, saya perlu menyiapkan diri tata-tata karena besok harus pulang lagi ke Jogja. Saya sudah kangen dengan rumah, saya sudah kangen dengan studio Painting Explorer. Wes pirang dino, 5 dino nang lukis. Aku masih punya lukisan di sana, rasanya gatel. Terima kasih, saya baca dulu ya sebelum pamit. Mana tadi? Sudah ya. Mas Fris, sejauh ini udah ada karya yang pakai konsep chaos gak Pak? Oh, banyak. Kalau maksudnya ini ya, maksudnya di dunia seni rupa kan? Oh banyak kalau di dunia seni rupa. Kapan-kapan kita bahas ya. Kapan-kapan kita bahas. Kalau di tugas ini enggak lah ya. Mas Sabdasu hadir barusan. Baik, karena Mas Sabdasu sudah hadir, maka kita akhiri kuliah ini. Oke Pak, terima kasih sama-sama. Wis tuasto. Terima kasih rekan-rekan. Thank you very much. Ya, ketemu lagi di kuliah seni lukis abstrak ya. Semoga kita bisa hari Selasa ya, hari Selasa. Tapi saya mau ke Jakarta lagi, insya Allah nanti saya kabari. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.